Polip itu sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya banget, tapi ya efeknya sangat besar, terutama pada moms yang ya mengidam-idamkan buah hati gitu atau memiliki masalah kesuburan. Histeroskopi operatif ya itu adalah metode yang saat ini yang kita gunakan untuk bisa juga untuk mendeteksi polip dan juga mengeliminasi ya menterapi si polip ini. Nah, histeroskopi sendiri itu sebenarnya adalah suatu metode operasi di mana ada alat yang ujungnya tuh adalah kamera yang sangat-sangat kecil. Nah, kamera ini kita masukin ke dalam rongga rahim sehingga kita bisa melihat secara nyata si polipnya itu sendiri. Dok, keunggulan HO atau histeroskopi operatif tadi dibandingkan metode lainnya misalnya kayak kuret biasa itu apa sih, Dok? Ada nggak sih, Dok, pasien dari dokter yang tiba-tiba pasca melakukan histeroskopi itu langsung hamil, dokter? Hai Bina Family di rumah, balik lagi sama Bidan Linda di podcastnya RSIA Bina Medica. Bina Family di rumah pernah nggak sih ngalamin flek yang nggak jelas dan siklus haid yang berantakan? Nah, hati-hati nih, siapa tahu itu adalah gejala dari polip rahim, salah satu penyebab sulit hamil loh. Nah, ternyata ada teknologi modern nih Bidan Family di rumah, yaitu histeroskopi operatif yang bisa menjadi solusi tepat loh untuk penanganan polip rahim. Hari ini Bidan Linda ditemenin nih sama dokter yang luar biasa cantik jelita. Beliau adalah Dr. Ingrid, spesialis obstetri dan ginekologi di RSIA Bina Medica. Hai dokter. Halo Bina Family yang ada di rumah, perkenalkan saya Dr. Ingrid. Saya adalah dokter spesialis kandungan di RSIA Bina Medica. Hari ini kita akan bahas tuntas mengenai polip endometrium atau polip rahim dan juga terapinya yaitu histeroskopi. Oke dok, hari ini tuh seru banget sebenarnya dok. Kita membahas tentang polip. Dan polip itu biasanya tuh nggak ada orang tahu. Dan emang bener polip itu banyak. Kan biasanya polip ada di hidung, ada di mana, ada di mana. Nah ternyata ini di rahim nih dok. Sebenarnya apa sih dok polip rahim itu dan kenapa bisa muncul dokter? Oke, jadi memang masih banyak yang kurang tahu ya mengenai polip ini. Dan memang polip ini seringnya suka nggak bergejala juga. Makanya orang jadi nggak tahu juga nih kalau ternyata mereka punya polip. Kita mulai dari apa sih polip rahim itu ya? Polip rahim itu adalah sejenis tumor yang biasanya sebenarnya tumor jinak. Ukurannya juga sebenarnya sangat-sangat kecil. Ukuran 1-2 cm itu sudah kita katakan besar. Gitu. Nah, polip sendiri dia adalah termasuk tumor yang tumbuhnya tuh di rongga mukosa atau submukosa. Nah, rongga mukosa di badan manusia itu ada banyak. Bisa kayak tadi Bidan Linda bilang kan di hidung, di mulut, tenggorokan, di lambung, di usus. Nah, dan juga di dalam rahim. Gitu. Makanya dia bisa tumbuh di tempat-tempat itu. Nah, polip sendiri karena dia ukurannya kecil itu sangat jarang dia bergejala kecuali kalau dia ukurannya udah membesar di ukuran 1 cm atau lebih atau kalau dia udah banyak gitu. Bukan cuma 1-2 tapi bisa lebih dari itu walaupun ukuran kecil baru dia bergejala. Gejalanya pun itu sangat-sangat ringan sebenarnya, perdarahan. Tapi perdarahannya kecil sehingga biasanya terlihat hanya flek-flek saja. Jadi memang tanda-tandanya atau sign-nya ya biasanya cuma flek-flek aja itu ya dokter ya? Iya. Tapi fleknya itu di luar dari haid. Nah itu baru ketahuan. Seperti misalkan di tengah-tengah sudah nggak haid tiba-tiba flek lagi. Atau misalkan kok haidnya makin panjang ya tapi flek-flek aja. Nah sehingga kadang-kadang flek-flek ini orang tuh nggak terlalu merasa ada masalah gitu ya? Tidak ada kegawat daruratan toh hanya flek sedikit aja gitu. Ada pemicunya nggak sih dok kenapa bisa dia muncul gitu?
Nah, segala jenis tumor sebenarnya ada pemicu dari genetik ya, kurang lebih ya pasti ada dari genetik. Jadi kalau misalkan orang tua punya dari riwayat tumor, walaupun bukan polip, jadi anaknya itu akan lebih gampang kena tumor-tumor lainnya. Kemudian polip juga itu sebenarnya sangat berikatan dengan namanya hormon estrogen. Oke, dokter. Dia sangat berkaitan dengan hormon. Nah, hormon estrogen ini sebenarnya yang ngasih makan si polip itu. Polipnya sendiri. Makanya bertumbuh banyak gitu, nambah banyak ya, dok. Jadi kalau dimana kita tahu kan perempuan itu dia menghasilkan hormon estrogen lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi memang perempuan ya lebih gampang kena si polip ini. Kemudian pada perempuan yang obesitas juga, nah lemak itu dia memproduksi estrogen walaupun kecil-kecil. Tapi kalau ketika ya kita lemaknya banyak, pabrik estrogennya bertambah banyak, ya jadi makin banyak nih yang ngasih makan si polipnya itu, sehingga chance untuk bertumbuh polip itu jadi lebih besar. Walaupun bukan berarti kamu obesitas kamu punya polip juga nggak begitu ya. Oke, dokter. Jadi aku tahu nih ternyata memang penyebabnya itu adalah salah satunya juga dari hormon, mungkin juga dari berat badan dan lainnya. Nah, dok, bagaimana sih dok polip rahim itu bisa mempengaruhi kesuburan atau program hamilan kita? Oke, jadi salah satu fakta yang orang-orang juga belum tahu ya mengenai bahwa polip rahim ini ternyata bisa mengganggu kesuburan. Gitu. Nah, polip rahim ketika dia tumbuhnya itu di dalam lokasi rahim yang dimana ketika seseorang itu hamil, si janinnya tuh harusnya nempel di situ, gitu. Bukan janinnya, si plasentanya lah ya. Plasentanya tuh harusnya nempel tepat di lokasinya itu. Gitu. Nah, kalau si polipnya itu dia tumbuhnya di situ, berarti kan dia akan mengganggu perlengketan dari si plasentanya, sehingga tidak bisa menempel dengan baik. Dia tidak bisa mendapatkan asupan pembuluh darah yang baik di situ. Nah, pada beberapa kasus bahkan dari awal saat implantasi atau saat si embrio itu mau nempel di rahim, jadi terganggu, jadi nggak bisa nempel. Gitu. Pada beberapa kasus seperti itu. Tapi ada juga yang berhasil hamil, tapi keguguran juga ada. Jadi selain dia mengganggu kesuburan, dia juga ya beresiko terjadinya keguguran, terutama di hamil awal. Jadi memang sebenarnya si polip ini kecil ya dokter ya, tapi memang banyak banget nih faktor-faktor yang bisa mengganggu beberapa implantasi, terus habis itu tadi plasentanya, bisa juga ternyata bikin keguguran juga karena mungkin suplainya nggak begitu bagus kali ya dokter ya. Ya, tapi kita lihat lagi ke jumlah polipnya, banyak banget kah, besar banget kah, gitu. Jadi kita evaluasi ya dokter ya kalau kayak gitu ya. Kalaupun nanti misalnya nih dok ternyata pada saat udah hamil ketahuan nih ada polip, tapi kita cuma nggak perlu angkat gitu dok. Ya udah biarin aja seiring berjalannya kehamilan. Cuma kita pantau aja atau gimana dok? Baik, kalau sudah hamil tapi ada polip gitu tahunnya. Nah, biasanya kalau terutama tidak bergejala ya tidak kita apa-apain. Gitu. Tergantung dari lokasi polip juga ya. Kalau polipnya udah di dalam ya tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita angkat kalau sedang hamil. Jadi kalau memang tahu ada polip, baiknya dari sebelum hamil ya, udah itu udah diatasi. Terutama kalau tahu misalkan polipnya besar, polipnya banyak gitu. Nah, kalau polipnya posisinya di mulut rahim, ya itu kan gampang diambil dan jauh dari kehamilannya. Tapi kita lihat lagi ukurannya, karena biasanya kalau besar dan kalau saat polip itu diambil kan akan berdarah ya, akan menyebabkan perdarahan. Nah, kalau kita nilai perdarahannya akan banyak atau bisa mengganggu kehamilannya ya tidak kita lakukan. Tapi kalau polipnya kecil di mulut rahim, perdarahannya kira-kira tidak banyak, tidak ada resiko kehamilannya ya kita ambil. Jadi memang situasional aja ya dokter ya, melihat kondisi aja. Dok. Terus dok, apa semua polip itu harus diangkat supaya pasien itu bisa hamil atau mungkin evaluasi aja? Ada batas-batasannya nggak dokter? Kalau kita melihat
polipnya itu kecil, misalkan cuma satu gitu ya, nggak banyak, kita masih bisa observasi dulu. Gitu. Kita masih bisa observasi dulu. Tapi apabila pasangan ini ya, berarti kan ini non hamil ya kita bicaranya. Apabila pasangan ini tanpa diketahui adanya masalah lain-lainnya gitu ya, pada kesuburannya sudah mencoba promil berkali-kali masih saja gagal, sebaiknya walaupun polipnya hanya kecil, hanya sedikit, baiknya sih tetap diangkat aja terapi aja. Jadi memang kembali lagi kita evaluasi ya dokter ya, apa seberpengaruh itu atau enggak terhadap program hamilnya. Betul. Oke deh, dok, benar nggak sih? Aku tuh pernah dengar katanya polip juga bisa jadi kanker, atau itu cuma mitos dok? Polip berubah jadi kanker sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi polip berubah menjadi kanker. Namun semua jenis tumor memang punya chance ya, punya chance untuk berubah menjadi kanker. Gitu. Tapi ya polip sendiri sangat kecil kemungkinannya. Sangat kecil kemungkinan untuk ada jadi kanker gitu ya dokter ya. Oke. Terus dokter, tadi tuh aku sempat dengar kan di awal-awal kita bicara soal penanganan nih dari polip sendiri. Kalau yang dimaksud dengan histeroskopi operatif itu apa sih dokter? Oke. Nah, histeroskopi operatif ya itu adalah metode yang saat ini yang kita gunakan bisa juga untuk mendeteksi polip dan juga mengeliminasi ya, menterapi si polip ini. Nah, histeroskopi sendiri itu sebenarnya adalah suatu metode operasi di mana ada alat yang ujungnya tuh adalah kamera yang sangat-sangat kecil. Nah, kamera ini kita masukin ke dalam rongga rahim sehingga kita bisa melihat secara nyata si polipnya itu sendiri. Oke, jadi memang sedetail itu ya dokter ya. Jadi nggak mungkin ada luka yang berlebihan, itu nggak mungkin ya dok? Betul. Kalau polipnya terutama hanya 1-2 tapi besar, dengan metode ini ya kita bisa eliminasi polipnya aja gitu. Jadi kita bisa lihat secara langsung posisinya polipnya di mana, kita bisa ambil itu aja sehingga tidak ada ya perdarahan berlebihan. Jadi nggak ngelukain organ lainnya gitu ya dokter ya? Betul. Dok, keunggulan HO atau histeroskopi operatif tadi dibandingkan metode lainnya misalnya kayak kuret biasa itu apa sih dok? Nah memang ada juga metode kuret ya. Nah, tapi pada saat kuret tersebut tanpa disertai dengan alat histeroskopi itu kita tidak bisa melihat ke dalam. Jadi dokter ya secara kalau bisa dibilang secara buta ya, berarti ya secara buta ya. Dia membersihkan si rahim itu secara menyeluruh gitu, tapi tidak melihat, tanpa melihat gitu, tanpa melihat, hanya dengan menggunakan feeling dan pengalaman selama ini dokternya itu yang dia pelajari di masa studinya sampai saat dia praktisi gitu, sehingga sering ditemukan ada aja yang polipnya nggak bersih, terutama kalau polip yang di sudut-sudut. Karena memang itu seluruh ya dok, seluruh bagian rongga rahim gitu ya dilakukan pembersihan ibaratnya gitu ya. Iya, kalau kuret kan dia nggak bisa lihat, jadi ya udah semuanya aja dikerok gitu, semua aja diambil. Nah, sementara kan rahim itu dia sebenarnya nggak lurus-lurus kayak gini gitu, dia nggak lurus kayak gini. Nah dia tuh agak-agak segitiga gitu di bagian atasnya. Jadi yang di area tuba ini yang suka nggak keambil pas ngelakuin kuret kalau ada polip di situ. Jadi metode HO ini benar-benar jadi metode tepat banget ya dok, harusnya untuk sebenarnya metode yang terbaik untuk polip. Gimana sih sebenarnya proses dari pelaksanaan histeroskopi sendiri dokter? Jadi histeroskopi itu sebenarnya kalau simpelnya itu kan ada alat berupa kamera yang dimasukin ke dalam rahim. Jadi saat tindakan histeroskopi itu, terutama histeroskopi operatif, tentunya mams itu akan dibius ya, dan biasanya kita menggunakan bius tengah badan atau spinal seperti pada operasi sesar. Nah, kemudian alat histeroskopi ini atau kameranya itu nanti kita akan masukin melalui vagina. Jadi memang ada
lubang terusan, ada pintu dari vagina itu untuk masuk ke rahim, sehingga nggak ada belek-belek ya Mams ya, nggak ada dibikin luka atau lubang tuh nggak ada. Jadi masuk ke vagina, dari vagina kita cari mulut rahimnya, dari mulut rahim kita bisa akses sampai ke dalam rahim. Nah itu kan ada kamera, tentu ada monitor atau ada TV. Jadi saat saya masukin kamera, saya bisa nonton tuh dari TV, saya bisa langsung lihat, oh ternyata rahimnya tuh seperti ini. Kemudian saya bisa lihat, oke, polipnya di mana aja tuh saya bisa lihat. Kalau misalkan polipnya itu hanya sedikit, hanya 1-2, bisa kita ambil dengan gampang. Saya bisa pakai alat namanya grasper atau gunting yang sangat-sangat kecil, yang adalah temen dari si histeroskopi itu gitu. Nah kita tinggal capit atau kita gunting dikit, kita capit, kita ambil keluar si polipnya itu gitu. Namun apabila ternyata polipnya banyak banget nih gitu, ternyata banyak banget. Nah untuk mempersingkat waktu dari histeroskopi, karena kita juga operasi nggak mau lama-lama, karena obat biusnya akan dipakai jadi lebih banyak. Dan saat histeroskopi sendiri untuk membuka rongga rahim itu kita menggunakan air, tekanan air. Nah air ini juga nggak boleh berlebihan kita pakainya. Jadi kalau bisa sesingkat mungkin operasinya. Nah mungkin saya akan berpindah ke kuret juga. Tapi setelah dilakukan kuret, saya akan cek lagi pakai histeroskopi. Saya akan masukin lagi tuh kameranya ke dalam buat lihat udah bersih belum. Nah disitulah saya selalu menemukan, oke, ternyata kuret sekali, 2 kali, bahkan suka nggak bersih. Sehingga ya sisa-sisanya itu baru saya ambil pakai grasper, pakai gunting sampai bersih. Kira-kira seperti itu. Dari sini aku udah mulai paham nih, ternyata gimana sih ya alurnya si histeroskopi ini sampai bisa ngangkat polip rahimnya. Terus seberapa cepat dok pemulihannya dari pasca kita tindakan HO sendiri dokter? Lumayan cepat sebenarnya, karena histeroskopi ini dia termasuk operasi kecil ya, operasi khusus karena alatnya khusus tapi kecil. Sebenarnya begitu efek dari anestesinya sudah selesai, ditandai dengan pasiennya udah bisa mobilisasi sendiri, dia udah bisa ke toilet sendiri, dan tentunya kita persyaratannya harus sudah bisa BAK atau buang air kecil ya, artinya si otot dari kantung kemihnya juga sudah bergerak, artinya si obat biusnya udah benar-benar hilang lah gitu. Itu udah bisa pulang. Biasanya sih nggak nyampe seharian lah ya, dari mulai selesai operasinya. Jadi lumayan cepat banget ya dok? Lumayan cepat. Dan nggak ganggu aktivitas, karena kan kita melihat nih dok, sekarang tuh ibu-ibu yang pengen promil tuh biasanya adalah kita wanita-wanita yang berkarir gitu-gitu kan. Jadi kan pastinya mereka akan butuh waktu, entah itu cuti atau apanya, jadi hangus nih gara-gara ini. Kalau misalnya emang ini pemulihannya jauh lebih cepat, harusnya ini adalah solusi tepat juga nih buat Bina Family yang ada di rumah dokter. Oke deh dok. Dari dilakukannya dari dilakukannya histeroskopi ini, seberapa besar peluang program kehamilan ini terjadi pasca dilakukan HO dok? Kalau memang tidak ada penyebab lain ya dari ketidaksuburan dari infertilitasnya itu sendiri, banyak yang setelah histeroskopi pengangkatan polip gitu 3 bulan lah ya, biasanya 3 bulan. 1 bulan pertama itu chance hamilnya hampir 0%. Jadi jangan berharap di 1 bulan pertama. Tapi biasa 3 bulan, 6 bulan, bahkan yang tidak lanjut promil sekalipun dia berhasil hamil secara alami. Tapi kabar baik banget nih buat Bina Family di rumah dokter. Tapi dengan catatan tidak ada penyebab lainnya. Seringnya pasien promil itu punya banyak penyebab. Ada nggak sih dok pasien dari dokter yang tiba-tiba pasca melakukan histeroskopi itu langsung hamil dokter? Ada nggak dok? Nah, aku ada nih kasus. Sebenarnya bukan cuma 1-2, tapi kita ambil aja satu kasusnya di mana ini pasiennya sudah bertahun-tahun menikah dan susah sekali punya anak. Nah,
kita udah promil beberapa kali masih juga nggak berhasil, dan saat dilakukan SIS atau salin infusion sonohysterografi, satu untuk ngecek tuba dan juga kita bisa lihat rongga rahimnya, itu ternyata kita temukan ada polip di dalam rongga rahimnya. Nah, karena kita sudah berkali-kali promil dan juga gagal, walaupun waktu itu sebenarnya polipnya tuh kecil gitu ya, polipnya tuh kecil, cuma ada banyak. Nah, ya udah langsung saya sarankan udah histeroskopi aja, kita coba eliminasi dulu polip ini dan kita lihat. Setelah histeroskopi, pasien ini nggak langsung balik promil, dia memilih untuk oke lah istirahat dulu. Tapi 3 bulan kemudian ya, alhamdulillah saya dikabari sudah hamil secara alami. Wow, luar biasa banget ya dok. Memang sebenarnya perjalanan promil itu agak dakdikdukder memang ya dok. Jadi ternyata pada saat kita malah nggak tahu ya dok untuk ada resiko promil ini, dan aku juga baru dengar dok ternyata dari SIS ini juga bisa kelihatan ya dokter ya. Ya, jadi untuk mendeteksi dari si polip ini sendiri sebenarnya awalnya USG, tapi USG itu agak susah ya untuk melihat karena kan polipnya tadi saya bilang kecil-kecil. Jadi kalau pada saat USG kecuali polipnya udah gede banget ya baru kelihatan gitu. Nah, salah satu cara kalau nggak mau melakukan histeroskopi diagnostik ya, kita bisa dengan salin infusion sonohysterografi atau SIS dulu gitu. Jadi kita bisa membuka rongga rahim dan di situ kita juga bisa mendeteksi polipnya. Walaupun tidak seakurat histeroskopi diagnostik yang dimana kameranya kita memang masukin ke dalam dan lihat secara langsung. Oke, jadi deteksi dininya bisa pakai SIS dulu ya dokter ya, dan baru kelanjutannya untuk dilakukan histeroskopi itu. Betul. Oke deh. Terakhir dok, pesan apa untuk moms yang ada di rumah sekarang yang lagi khawatir nih karena ada flek atau sulit hamil tapi belum periksa kehamilannya? Silakan dokter. Oke. Kalau memang moms di rumah itu mengalami gejala flek di luar kandungan ya, atau haid yang memanjang tapi hanya flek-flek aja, dan moms kebetulan memiliki masalah kesuburan juga nih, sebaiknya sih diperiksakan aja ya. Polip itu sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya banget, tapi ya efeknya sangat besar terutama pada moms yang ya mengidam-idamkan buah hati gitu atau memiliki masalah kesuburan. Untuk polip sendiri sangat mudah, saat ini metodenya sudah banyak untuk mendeteksi si polipnya dan juga sudah ada terapinya. Jadi semakin cepat diperiksakan itu akan semakin baik. Oke, jadi memang ini ya dokter ya, untuk Bina Family yang ada di rumah nggak usah khawatir nih kalau misalnya mungkin terjadi flek-flek yang kayak tadi Bidan Linda dan dokter Ingrid sampaikan. Kalau misalnya nih ternyata haidnya juga nggak teratur dan nggak usah khawatir juga, pastinya Bina Family di rumah tuh bisa langsung datang nih ke RSCA Bina Medica untuk bisa janjian atau ketemu nih sama dokter Ingrid, cari tahu apa sih penyebabnya sebenarnya, kenapa belum hamil juga, karena itu semuanya bisa ada solusinya ya dokter ya. Jadi RSCA Bina Medica ini sangat amat terbuka untuk pasien-pasien yang ada di rumah nih. Dok, aku mau tanya dong dok, Bina Family kalau ada di rumah di sini nih mau datang ke RSCA Bina Medica, dokter praktek tuh kapan aja sih? Boleh dong dikasih tahu dokter? Oke, jam praktek saya itu di hari Senin di siang hari jam 1 sampai jam 3 sore, kemudian di hari Kamis pagi jam 9 sampai jam 12, dan untuk moms yang berhalangan karena pekerjaannya bisa juga di weekend di hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore, dan juga ada di hari Minggu jam 9 sampai jam 12 siang. Oke, dokter terima kasih banyak, seru banget hari ini membahas tentang histeroskopi dan polip endometrium. Semoga bermanfaat untuk Bina Family semuanya ya dokter ya. Amin. Oke, terima kasih Bina Family. Bye. Bye.